Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alim Nur. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua bagaimana cara kita hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, kewajiban seorang anak untuk patuh dan hormat kepada kedua orang tuanya menduduki peringkat kedua setelah kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menghormati atau hormat kepada orang tua atau birrul walidain merupakan kewajiban dan keharusan yang harus dilakukan oleh setiap anak. Nah, kenapa seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tua atau hormat dan patuh kepada kedua orang tua? Karena kasih sayang kedua orang tua kita tidak bisa dibeli dengan sesuatu apapun dan tidak bisa dibayar dengan sesuatu apapun kecuali dengan kita sebagai seorang anak menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Lalu mengapa sih kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Nah, mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Karena kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua, itu merupakan salah satu dosa yang paling besar. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW atau kisah Nabi Muhammad SAW yang mana Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, yang berbunyi, apakah kalian ingin kuberitahu tentang dosa-dosa yang paling besar? Kemudian Rasulullah SAW ini memberikan pertanyaan ini sebanyak 3 kali kepada para sahabat. Lalu para sahabat menjawabnya, ya, tolong beritahu kami ya Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian bersabda, mempersekutukan Allah dan tidak taat kepada kedua orang tua merupakan dosa-dosa yang paling besar. Nah, jadi kita sebagai seorang anak harus berbuat baik, harus berbakti kepada kedua orang tua. Karena kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua, ini merupakan salah satu dosa yang paling besar. Selain dosa besar, ketika kita tidak menghormati kepada kedua orang tua, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan secara gamblang di dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Pesan moral atau kandungan Quran Surat Al-Isra dari Nabi Muhammad SAW. Seorang anak wajib menghormati dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian seorang anak juga akan berdosa jika mengatakan kepada kedua orang tuanya. Nah, perkataan atau kata pada konteks ayat ini atau ayat tersebut artinya melontarkan jawaban-jawaban atau kalimat yang dapat menyinggung perasaan kedua orang tua atau yang dapat menyakiti hati kedua orang tua. Nah, berbicara dengan kalimat yang menyenangkan hati orang tua merupakan kewajiban seorang anak kepada kedua orang tua. Jadi kita sebagai seorang anak wajib berbicara kepada kedua orang tua dengan perkataan yang baik. Nah, di samping itu, kedudukan seorang ibu sebagai orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam pandangan Islam dan memiliki keutamaan yang sangat besar daripada yang lainnya. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ibumu. Kemudian seorang laki-laki tersebut bertanya kembali yang kedua kalinya, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Kemudian seorang laki-laki tersebut bertanya yang ketiga kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab yang ketiga kalinya, ibumu. Lalu pemuda tersebut bertanya keempat kalinya, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, kemudian bapakmu atau ayahmu. Hadis riwayat Bukhari. Selain seorang ibu yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi sebagai orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sini juga ada sikap dan perilaku yang menunjukkan birrul walidain atau menghormati kepada orang tua. Yang pertama ada membantu orang tua dalam bentuk tenaga. Nah, jadi sikap yang pertama adalah membantu orang tua dalam bentuk tenaga. Jadi kita membantu orang tua di rumah, contohnya membantu orang tua bekerja di rumah, beres-beres rumah, seperti itu. Yang selanjutnya ada membantu orang tua dalam bentuk finansial atau keuangan.
Nah, ini mungkin buat teman-teman yang sudah memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan, walaupun penghasilannya tidak seberapa, kita harus membantu orang tua dalam bentuk finansial. Ini merupakan salah satu birrul walidain. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu tawadu, rendah hati, dan tidak boleh sombong kepada kedua orang tua. Jadi kita, walaupun kita sudah memiliki atau memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada orang tua atau memiliki pekerjaan yang lebih layak, kita tidak boleh merasa sombong. Kita harus rendah hati kepada kedua orang tua. Selain bentuk menghormati kepada orang tua atau birrul walidain, di sini juga ada bentuk-bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Yang pertama ada menyakiti hati dan membuat sedih hati orang tua. Nah, kita tidak boleh sebagai seorang anak menyakiti hati dan membuat sedih orang tua. Ya, jadi ini merupakan salah satu bentuk durhaka atau dosa besar kepada orang tua. Yang selanjutnya ada berkata dan tidak memenuhi panggilan orang tua. Nah, ini juga tidak boleh ya, sebagaimana yang tadi dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 23. Kita tidak boleh mengatakan yaitu perkataan yang menyinggung kepada hati orang tua. Kemudian ada yang ketiga, ada membentak atau menghardik orang tua. Ini sangat tidak boleh, teman-teman. Ini merupakan bentuk durhaka terhadap orang tua. Nah, teman-teman, ketika ada seseorang yang tidak menghormati kepada orang tua atau durhaka kepada orang tua, maka akibat durhaka tersebut akan dirasakan di dunia. Nah, dalam hadis dikatakan ada dua perbuatan dosa yang Allah cepatkan azabnya, yaitu berbuat zalim dan al-uhuq, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Maka dari itu kita sebagai seorang anak dan harus berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.